Memecahkan memang mudah, A. Bikinnya yang susah. Kalau menurut aku film ini recommended banget untuk kalian yang pernah sakit hati dan sampai sekarang masih belum move on. Nah, Masih belum boleh move on. nonton ya. Boleh nonton. Karena pesannya sangat berharga, guys. Biar cepat sembuh lukanya. Ya, benar sekali. Kalau Sally? Kata-kata untuk film ini cocok banget untuk kalian yang pasangan baru menikah. Pasangan-pasangan yang pengantin-pengantin baru ini cocok banget sih. Iya, selain untuk pengantin baru, cocok juga untuk pasangan yang baru mau akan segera menikah. Ya, calon-calon pengantin, supaya jangan sampai salah mengambil langkah. Jangan sampai salah dalam hal berbicara dan berucap ya. Ternyata tuh dari film ini tuh kita bisa bisa mengambil pelajaran tuh kayak ternyata tuh menikah tuh tidak hanya soal cinta saja ya. Menikah tuh dipikirkan jangan cuma yang senang-senangnya aja. Kita lagi ngomongin apa sih? Iya nih. Kita lagi ngomongin film apa tadi judulnya, panjang banget kayak FTV. Diteruskan dilanjutkan salah. Disudahi Peri. Judulnya keren banget sih. Disclaimer guys, kalau mau bilang kita emak-emak lagi ngerumpi, ya emang ini emak-emak, tapi yang dua ini belum emak sih, tapi memang kayaknya ke bawah karena dia bergaul sama emak-emak. Jadi ya namanya kita ngomentarin ya bebas lah ya, karena ini kan berdasarkan perspektif kita ya. Sama kayak kalau aku nanya, kamu suka tempoyak? Kurang. Enggak terlalu. Karena suka tempoyak. Suka banget. Aku suka banget. Nah, itu kan beda-beda ya kan. Dari makanan beda-beda. Nah, kita kan film itu juga kita konsumsi, cuma kita konsumsinya dengan mata, ya kan. Oke, kita lagi ngobrolin film Dilanjutkan Salah Disudahi Peri. Jadi film ini menceritakan tentang dua anak muda yang sama-sama patah hati dan kemudian dipertemukan dalam satu acara. Akhirnya mereka kayak ngerasa ada kecocokan, dan dalam perkenalan singkat mereka akhirnya menikah, dan dalam pernikahan yang juga singkat cuma 2 bulan aja terjadilah pertengkaran karena mereka nih nggak banyak kecocokan ya. Nah jadi penting juga nih untuk kita yang namanya ta'aruf ya kan. Ta'aruf maksudnya di sini tuh mengenal saling mengenal. Ta'aruf kan artinya saling mengenal ya. Ta'arufan maksudnya si cowok ini kira-kira bakal bisa nggak hidup bersama kita. Karena kan dari hal-hal sepele kayak tadi, si cowok nggak bisa tidur kalau lampu terang, si ceweknya nggak bisa tidur kalau lampunya gelap ya kan. Itu kan hal-hal kecil ya. Si cewek nggak suka lihat cowoknya nggak pakai baju yang rapi, sedangkan cowoknya kalau di rumah urak-urakan kayak kita ya. Terus si ceweknya ini tuh terlalu ingin perfeksionis. Terus dan dia juga bawel. Dan itu karena terbentuk dari pola asuh keluarganya ya. Iya benar. Gitu. Jadi si cewek ini masih kecilnya, ibu dan ayahnya tuh sering berantem. Jadi hal inilah yang membentuk karakter dari anak nih ya. Sebagai orang tua, berarti bagus juga ini film ditonton oleh orang tua yang masih punya anak yang masih dalam tahap perkembangan dan juga merekam otaknya ya. Jadi si cewek ini punya orang tua yang selalu bertengkar di depan anaknya sampai membuat dia punya kepribadian yang pengen semuanya perfect ya. Dan keras juga. Akhirnya dia tuh keras gitu. Bener banget. Karena dia tuh terbentuk dari perilaku orang tuanya. Sedangkan suaminya, siapa tadi namanya? Suaminya tuh Darian ini di yatim piatu, dibesarkan tanpa orang tua. Jadi dia selalu merasa kesepian. Jadi dia kayak sengaja mencari gara-gara sama istrinya. Dia nggak mau ngalah sama sekali karena menurut dia dengan mematik kemarahan dari istrinya ini bisa membangun komunikasi supaya dia nggak ngerasa kesepian. Tetapi memang sih mereka tuh nggak cocok ya. Yang satunya tuh pengennya perfeksionis, terus yang satunya juga pengen ngobrol gitu, kayak lebih santai, lebih chill gitu. Jadi emang film ini tuh sebenarnya tuh kayak pelajaran juga ya, memberikan pelajaran untuk yang pasangan muda yang baru menikah, untuk orang tua juga bagus gitu. Sih ya. Kalau isi ceritanya bagus syarat sih, makna. Terus dari ini dari acting. Kalau dari actingnya
bagus ya sama Tisa Biani. Mika sama Tisa Biani yang paling menonjol karena di sini tuh Tisa tuh kayak yang dan cheerful. Kita salvok banget ya. Tisa cantik banget di sini. Apa namanya di film ini Tisa tuh bener-bener cantik banget. Tisa sama Mika sama-sama cantik di film ini. Jadi tata riasnya tuh bagus. Keren banget ya. Cuma Darian yang kelihatan kayak kusut banget. Tapi emang dia kan ceritanya dia emang kusut ya kan. Dia tuh agak urakan. Ya emang dibikin dia urakan dan juga dia emang lagi dalam keadaan hati yang gak baik ya kan. Oke, kalau untuk aktingnya lumayan, oke lah, not bad. Nara, kalau untuk visualnya gimana? Kalau untuk visualnya karena ini tuh bukan apa ya? Horor. Ya, horor itu kan mereka harus membangun bagaimana caranya bisa bikin serem tapi tanpa mengganggu penglihatan kita ya kan, kenyamanan kita untuk menonton. Kalau ini kan film romansa keluarga, jadi ya aman-aman aja. Aku kira gara-gara kamu. Cuma film ini tuh agak agak salah kasih label ya kan kalau menurut kita. Iya benar, karena kan labelnya romcom. Iya, romantis komedi. Jadi apa namanya? Saya tuh nunggu banget di mana sih komedinya gitu. Jadi komedinya tuh ada tapi ya. Tidak dominan. Bukan dominan sih, maksudnya enggak 50 romantis, 50 komedi enggak. Iya enggak ya. Jadi ceritanya ini lebih ke romansa sih dan film keluarga. Karena banyak banget pelajaran-pelajaran. Ya drama yang relate lah untuk kehidupan kita. Dan soundtracknya suka. Iya, soundtracknya cantik juga. Soundtracknya bagus, keren. Terus apa lagi ya yang ingin kita komentari dari film ini? Kalau aku lebih pengen bahas jalan ceritanya karena ceritanya emang bener-bener apa ya, kayak kasih kita pelajaran ya kan. Kayak tadi si Darian emosinya meluap-luap terus mengucapkan talak 3. Padahal kan benar kata temennya, orang tuh dimana-mana talak 1 dulu, talak 2 dulu ya kan. Nggak ada yang langsung talak 3 kayak gitu kan. Nah benar banget itu Raja. Jadi apa namanya, ternyata apa namanya, ketika kita tuh menikah jangan mudah untuk mengucapkan talak 3 ya, karena kenapa? Khususnya untuk yang laki-laki ya, karena kalau sudah talak 3 itu artinya mereka harus menikah dengan orang lain dulu kan, baru bisa rujuk gitu. Jadi ini juga sih pentingnya sebelum kita memutuskan menikah itu kita harus banyak cari ilmu dulu, benar gak? Ya jadi kan ilmu-ilmu pernikahan tuh sebenarnya penting banget sih untuk kalian yang mau menikah. Karena kenapa? Karena yang seperti yang Darian tadi, dia tuh ngomong talak 3 tuh nggak bermaksud untuk beneran kan, emosi. Tapi kalau dalam Islam mau emosi mau kayak gimana pun, kalau laki-laki sudah ngomongin talak 3 itu artinya ya sudah, mereka memang harus berpisah. Kalaupun memang mereka mau rujuk, mereka berdua harus menikah dengan orang lain. Nah itu jadi ini ceritanya. Kalau untuk jalan ceritanya sih banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dan nggak cringe juga nih ceritanya. Kalau apa namanya, untuk ceritanya tuh kayaknya kalian pasti udah tergambarkan dari trailernya semua. Trailernya tuh sudah merangkum seluruh isi ceritanya. Cuma di sini tuh kayak banyak banget quotes untuk disampaikan. Iya banyak banget loh quotes-quotesnya yang bagus. Apa namanya, ada tuh kata-kata yang pas mereka menikah kan, terus mamanya baca ya quote gitu, apa laki-laki mencari perempuan yang sempurna, perempuan mencari laki-laki yang sempurna, tapi mereka lupa kalau sebenarnya mereka itu bukan harus mencari yang sempurna, tapi harus saling menyempurnakan. Ya kayak gitu pokoknya, banyak lah ya yang diselip dalam film itu. Quotes-quotes kayak gitu, nasihat-nasihat lah. Cocok banget pokoknya kalau ditonton untuk orang-orang yang butuh pencerahan. Nah, terus satu lagi, film ini tuh ceritanya sangat ringan sekali. Jadi apa namanya, nggak butuh, ya benar-benar. Jadi kita nggak butuh kayak yang nontonnya tuh yang kayak ini apa ya gitu, jangan pikir apa, enggak sih. Cuma ceritanya tadi sangat ringan sekali sih. Cuma tadi ada 3 orang yang walking out dari bioskop. Kira-kira kenapa nah?
Kenapa dia sampai walking out? Iya, benar. Bingung ya guys, tiba-tiba apa karena membosankan atau karena ada urusan? Nah, kita nggak tahu juga ya. Iya. Tapi jujur emang sih kalau untuk kalian yang pengen hiburan, bener-bener hiburan, kayaknya kurang recommended untuk kalian yang butuh hiburan. Kayak kalau misalnya kalian lagi capek, lagi kayak gitu tuh, Iya, benar. nggak cocok untuk dikonsumsi di saat kalian lagi capek pulang kerja, beneran. Ini tuh lebih cocok untuk kalian yang mungkin hidupnya lagi dalam bermasalah, jadi kalian bisa tahu kalau ternyata di luaran masih banyak orang yang lebih bermasalah lagi, ya kan. Benar. Terus untuk kalian yang mau menikah cocok. Untuk kalian yang baru menikah cocok. Untuk kalian yang baru jadi orang tua cocok. Tapi kalau ini nggak cocok untuk kalian yang datang ke bioskop tuh cuman mau kayak mau hiburan, nonton, mau cari yang komedi, kayaknya karena di film ini tuh kalian kayak ngerasa dapat ceramah lah ya. Kayak dapat pencerahan, jreng. Oh, ternyata aku jangan seperti ini, jangan seperti itu, ya kan. Ya, terus film ini tuh kayaknya dari awal sampai akhir itu berisi nasihat-nasihat. Kita dibanjiri sama nasihat-nasihat gitu. Quote-quote-nya tuh banyak banget tuh. Jadi cocok deh buat kalian yang mau mencari inspirasi untuk quote-quote yang di Instagram, boleh. Di sini juga ada bagaimana sosok laki-laki impian semua wanita, ya kan? Siapa tadi namanya? Zainun. Kayaknya semua wanita yang belum menikah pasti akan mendambakan sosok laki-laki yang seperti Zainun. Digambarkan ganteng, perfect ya, tinggi, baik, sayang istri, sayang ibu, soft spoken, pintar, lulusan luar negeri, dan mengerti agama. Udah tuh, tiap hubungan itu beda-beda. Ada yang berhasil, ada juga tidak. Di film ini tuh kita sadar gak sih? Aku baru sadar loh. Ternyata di sini tuh diceritakan dua karakter laki-laki. Yang pertama adalah laki-laki yang perfeksionis. Yang kedua adalah laki-laki yang ugal-ugalan atau yang urakan. Tetapi ternyata kedua laki-laki ini tuh pasti akan memilih kayak apa ya, ada dua perempuan yang sama-sama cocok gitu, ngerti nggak sih? Benar kayak gitu loh. Si Mikha Tambayong ini kan perfeksionis, terus elegan, hidupnya teratur gitu. Ketika menikah sama yang laki-laki yang urakan tuh, malah yang ada tuh jadinya mereka pusing karena dia nggak satu frekuensi, dia pengennya yang sempurna, vibrasi gitu. Kayaknya Mikha Tambayong adalah aku deh yang cerewet kalau suamiku nggak sempurna. Tahu nggak sih kalau misalnya aku bilang film ini setara dengan FTV? Sebenarnya ya, kalau untuk jalan cerita memang kayak FTV ya, judulnya juga kayak FTV ya kan. kayak di FTV SCTV gitu ya. Kalau kalian yang emang butuh hiburan banget, aku nggak sarankan untuk nonton film ini ya, karena kayak tadi ya, vibes-nya kayak FTV. Iya, FTV gitu. Maksudnya ceritanya tuh ya oke lah gitu, sebatas oke lah sih. Bener. Ya bener sih. Iya bener. Jadi ini tuh ya untuk kalian yang pengen dapat banyak ilmu aja deh ya. Jangan jadi orang yang seperti itu, jangan seperti itu. Jadi itu film ini tuh kayak berisi nasihat tapi dibuat dengan film. Ya, kayak gitu. Misalnya mereka ini kan nikah terburu-buru ya peran utamanya. Nah, harusnya mereka tuh jangan terburu-buru, karena kita untuk dapet orang yang cocok tuh kita tuh harus yang bener kata si ibunya Mikha Tambayong ini tadi ya. Kita tuh harus bukan mencari yang sempurna, tapi yang saling menyempurnakan. Kayak si Darian sama Intan, si tukang lukis botol tadi itu kan mereka saling itu ya. Si Intan kan orangnya cheerful kan, ceria dan suka bercanda. Cocok banget sama dia Darian yang kesepian gitu. Terus kan memang dari si Mikha Tambayong yang bawel, pengennya perfeksionis. Nah, dapat cowok yang benar-benar bisa ngertiin perasaan wanita karena dia deket sama ibunya. Jadi emang klop. Sebenarnya mereka salah
dari awal karena terlalu terburu-buru. Iya, ya. mereka tuh terlalu terburu-buru karena mereka tuh terjebak dengan cinta sesaat. Tapi yang disuka banget akhirnya mereka bisa sama-sama belajar Iya, ikhlas. benar-benar belajar ikhlas dan mereka menerima takdir dan endingnya sesuai dengan ekspektasi penonton. Iya benar. Iya, ekspektasi penonton. Jadi tuh dari pertengahan cerita, jalan cerita, kalau aku sih sudah tertebak, oh ini nanti ada endingnya seperti ini. Kalau Rara? Ya udah ketebak sih dari trailer juga ketebak kalau sebenarnya ini bakalan jadi sama orang kedua masing-masing ya kan. Ya sebenarnya kayak FTV guys. Iya, Ya lagi-lagi ya kalau kalian capek nggak usah nonton film ini deh ya kan. tapi rekomendasi banget buat kalian yang mau menikah, pasangan yang baru menikah, buat orang tua juga. Ya, ya. Lagi guys, satu lagi. Ratna mau menambahkan. Rekomen banget untuk kalian yang masih terjebak di masa lalu ya. Iya benar. Saya tuh bagus banget. Iya, Buat otak kalian tuh cerah. Iya benar-benar. Iya kalian harus nonton ya rekomendasi. Masa lalu biarkanlah berlalu, kita sambut yang baru. Iya, benar kata Ratna, ini tuh cocok untuk orang yang masih terikat dengan masa lalu. Jadi kita membayangkan kalau kita nggak bisa buka hati kita untuk orang lain karena kita masih terikat sama pasangan kita yang lama, padahal sebenarnya kita cuma terbelenggu ya. Padahal sebenarnya hati kita tuh bisa berubah. Ya, kita harus bisa mengalahkan ketakutan kita sendiri. Benar. Udah deh, kita langsung aja kasih ratingnya. Oke. Rating ya. Ngasih ratingnya. Oke. Jujur sih, kalau aku masih di rate 5. 5. Ratna? Jujur ya guys, aku kasih 8. Oh, Ratna suka sama filmnya guys. Suka guys, karena Oh ya, nasihatnya bagus mungkin banget. karena masih Nasihatnya muda bagus. ya. Iya, Oh iya, apa? Nasihatnya keren banget dan untuk kalian yang stuck di masa lalu, nonton lah. Tapi beneran loh, sama kayak Ratna, aku ngerasa kalau film ini tuh kayak nasihat-nasihat tuh kena kayak ibunya kan yang minta maaf ke Mika Tambayong, maaf ya nak karena ibu dulu sering berantem sama ayah kamu, jadi ini apa namanya Terbawa. kamu jadi kayak gini sifat kamu ya kan. Satu lagi yang Itu nasihat bagus tuh. dari ibunya itu loh, yang kalau pintu rumahnya selalu terbuka dan kembali Iya, ke rumah. jadi nggak semua orang tua tuh bisa kayak orang tuanya Mika. Ada yang ngerasa orang tuanya tuh selalu ngerasa kalau dirinya benar. Iya. Jadi nggak selalu orang tua tuh perlakuannya benar karena Iya, ada saatnya orang tua tuh salah. Jadi dari ibu 6,5 ya, dari Ratna 8. 5. Wah 5,5. 5 aja. 5 aja. Maaf dari ya. dari Ratna 8, dari aku. Tapi sebentar, 5 itu apa ya Bukan namanya? berarti bilang jelek. Bukan jelek, bukan. Kan tadi sudah Dia ceritakan galau. ya, ceritanya ringan, Iya. ceritanya ini, tapi mungkin kalau buat aku itu masih di rate 5. Iya, karena kurang menghibur. Satu lagi ceritanya kayak FTV aja. Kayak FTV. Emang sih jujur ceritanya kayak FTV sih. Tapi ya itu tadi keterangan ya, syarat banget sama nasihat-nasihat. Bisa dibuka nak? Kalau aku sih 6,5. Aku tuh gimana ya? Kalau mau bilang film ini menghibur banget tuh enggak. Cuma film ini tuh enggak jelek. Ya kita nanti digoreng lagi sama orang yang seneng sama film ini. Tapi benar apa yang kata Rara sampaikan. Apa namanya, karena kita tuh keseringan nonton, Iya, benar. jadi terlalu banyak referensi dan kita tuh banyak yang Ngerasa, kita bandingin gitu loh. Misalnya kayak cerita-cerita kita mungkin nonton ini kan cerita apa namanya film-film Hollywood ya, yang penuh dengan keplotisan, terus ceritanya berat gitu. Jadi kalau misalnya kita nonton yang ini tuh jadinya ya, oh ya aja sih bagus, cuma ringan saja. Ringan. Ya gitulah. Tapi kita tetap rekomendasikan kalian nonton kok guys. Jadi kalau misalnya ada konten kita yang bilang satu film nggak bagus, itu bukan berarti kita bilang karya orang itu jelek, bukan ya guys. Itu dari mata kita, dari penilaian kita sebagai penonton yang kerjaannya memang nonton terus ya. Kita udah apa ya? Kayaknya orang bioskop udah hafal muka-muka kita bertiga, berempat ya sama Nanta juga kayaknya. Tapi ya kan? sebenarnya apa ya? Ini tuh kalau ya penilaian aku sebenarnya benar-benar objektif. Kita gitu. nggak di endorse nggak dan ada di endorse, nggak ada apa. sebelum- Kalau misalnya bagus kita bilang bagus. Iya. Kalau misalnya
kurang bagus, ya kita harus jawabnya tuh jujur gitu loh. Tapi balik-balik lagi ini kan berdasarkan sudut pandang kita. Kita apa ya guys, kan dari awal kita juga udah bilang kita bukan orang sinematografi, kita bukan orang perfilman, tapi kita menilai dari sudut pandang kacamata penonton yang benar-benar awam. Jadi sebelum kita nonton, kita sama sekali nggak cari literasi tentang film ini, siapa produsernya. Jadi bukan berarti kalau produseran Joko Anwar kita bagus-bagusin karena prestasi Joko Anwar udah banyak. Terus kalau si Anu kita rendah-rendahin, enggak. Jadi kita nggak cari tahu sama sekali guys, kita cuma lihat trailernya doang. Jadi tanpa ngelihat komentar kalian sebelumnya apakah kalian suka atau enggak. Jadi semuanya murni dari penilaian kita aja. Dan kebetulan sih biasanya kalau kita nonton kan kita saling sharing kayak gini ya. Kita kan nonton beramai-ramai, kita saling sharing. Dan kebetulan biasanya pendapat kita tuh nggak jauh 11-12 gitu. Karena di sini kita bukan apa ya namanya tuh, bukan pengamat film. Ya kan? Iya, bukan. Tapi kita tuh penikmat film. Nah, gitu teman-teman. Dan biasanya orang-orang kayak kita tuh justru 90% lebih jujur dari penonton. Enggak, 90% dari penonton tuh biasanya orang-orang yang kayak kita. Bukan yang benar-benar orang-orang yang pakar. Kayak pakar banget tuh enggak. Kan yang nonton kan pakar ya paling sebiji dua biji ya kan, 1 orang 2 orang. Sedangkan yang lainnya ya murni penikmat film. Jadi, ada yang mau ditambahkan ya? Dari aku nggak sih rekomendasi aja untuk kalian ya. Rada bilang recommended nih guys. Karena dia udah Guys, karena lagunya banget. tuh Sadra. Dia suka artis soundtracknya juga. Sadra tuh apa sih? Cewek atau kenal. cowok? Apa band itu? Sudah. Oh, dia suka sama Dia soundtrack. suka soundtracknya. Aku kalah, nonton lah guys. Iya, memang sih. Nonton ya, benar-benar harus nonton. Dan semua video kita yang sebelum-sebelumnya yang kita bilang jelek tuh kita malah rekomendasiin kalian untuk nonton guys, Ya, karena biar tahu juga. biar kalian tahu apakah penilaian kalian sama atau enggak. Nah, nanti kalian bebas kok untuk kasih komentar menurut kalian apakah Mbak ini terlalu pelit, Mbak ini terlalu baik sama nilai. Bisa boleh, karena kan penilaian orang tuh beda-beda guys. Sama kayak makanan, ada yang suka pedes, ada yang suka sedang, ada yang nggak suka pakai cabai sama Penasaran sekali. nih. Yang komentar yang nilainya 5 nanti tolong ditulis ya di kolom komentar. Oh, berarti kita nih satu frekuensi nih. 6,5 yang komen 6,5, Ya, satu frekuensi. Satu Yang frekuensi. 8 Ada apa? Yang Satu komen frekuensi. 8 berarti Kita satu lihat yang mana yang posisi. paling banyak ya. Yang mana ini Mbak yang paling banyak. Komen 8 satu posisi. Ayo komen 8 satu posisi. Oke guys, makasih udah ikutin review kita kali ini. Ada Pokoknya giveaway. review kita giveaway tetap ada untuk kalian yang komen. Pokoknya selalu ada giveaway untuk video review film. Bye bye. Bye bye. Bye bye.